setelah ditanya di survei ya, 72% mengatakan kalau dia beli produk itu karena ngelihat kemasannya, tertarik karena kemasannya. Nah, dari gimana? Nah, mari nge-vlog di Kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke, di kesempatan kali ini udah ada beberapa properti yang akan kita jelasin ya. iya. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi pengaruh desain kemasan terhadap penjualan. Ya, benar. Jadi ternyata si kemasan ini tuh nggak cuman untuk ngebungkus si produk gitu, tapi juga sekarang fungsinya bertambah jadi sebagai marketing dan sales. Ya, jadi selain fungsinya itu melindungi produk yang ada di dalamnya, itu dia juga berfungsi supaya bisa memarketingkan otomatis. Iya, iya betul. Oke. Apa yang akan kita bahas dulu nih, biar runut nih? Ya, jadi kita menemukan survei dari caltexplastic.com. Oke. Ya, jadi dia ngumpulin orang gitu, dan ternyata setelah ditanya di survei ya, 72% mengatakan kalau dia beli produk itu karena ngelihat kemasannya. Oh my god. Wow. Oh, karena tertarik dengan si kemasannya. Iya, tertarik karena kemasannya. Nah, dari gimana? Nah, jadi si bisnis harus mempertimbangkan nih, kemasannya kok bisa mempengaruhi daya beli orang-orang yang calon konsumennya gitu. Ya, kalau melihat dari hasil survei gitu ya. Mengapa? Karena memang ini isu soal desain, isu soal tampilan yang menarik di Indonesia ini tetap kenceng, teman-teman. Iya. Ya, kayak misalkan di mobil, desain mobil ternyata itu juga mempengaruhi penjualan. Desain motor juga sama. Betul. Itu mempengaruhi loh. Meskipun isu mesin, isu performa kayak gitu cukup ditonjolkan, tapi ternyata isu soal tampilan, desain itu lebih kenceng ternyata kayak gitu. Kadang ada juga orang yang misalkan ada motor hemat nih, tapi desainnya kurang cocok gitu, yang nggak jadi beli gitu. Itu bener kenceng banget isu-isu soal desain terhadap produk kayak gitu. Nah, pertanyaan adalah, apakah kemasan kalian ini, para UMKM dan bisnis lainnya, udah bisa meningkatkan sales dan marketingnya gitu? Oke, apakah sudah bisa nih kemasannya teman-teman meningkatkan penjualan ya? Ya, Kita bahas apa lagi? kita bahas. Nah, yang pertama adalah bikin desain yang menarik konsumen kalian, yang disukai konsumen kalian. Yang disukai konsumen? Iya. Bukan yang disukai owner? Bukan. Ya, kalau ownernya suka, konsumennya suka, gak apa-apa. Oke. Jadi gini, berarti kalau si konsumen itu pesen desain, dia harus sudah paham berarti konsumennya itu suka yang seperti apa untuk desain kemasannya. Ya. Bukan selera dari pribadi si ownernya. Ya, itu salah satu keresahan kebun desain sih ya. Banyak para pebisnis yang bikin desain kemasan, terus dia malah mengacu pada selera pribadi gitu. Iya. Kan kalau kebun desain itu buat desain itu berdasarkan misalkan ada yang pesan desain untuk kemasan rengginang. Ya. Kemudian kebun desain riset orang-orang suka rengginang itu kenapa, apa warna yang disukainya, kayak gitu ya. Sehingga nanti yang ditampilkan hasil desainnya adalah sesuai dengan selera si pasar. Mantap. Ya. Bukan selera dari ownernya. Iya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan selera konsumen? Nah, baik online maupun offline. Jadi yang pertama dilihat itu konsumen akan disuguhkan oleh berbagai macam produk. Nggak cuman produk kalian doang. Misalkan kalian jual rengginang nih, nggak mungkin dong kalian dalam satu toko nih rak ada rengginang kalian doang. Pasti ada ya produk lainnya juga. Dan pesaing ya? Ya, dan pesaingnya nggak cuma sesama rengginang, sesama jenis snack lain pun bisa gitu. Misalkan
Di sampingnya ada keripik singkong, ada keripik talas misalkan. Nah itu juga mempengaruhi si kemasan ini nih. Online juga sama. Online ketika kita misalkan searching di marketplace ya, misalkan di Shopee cari rangginang, itu kan banyak foto produk ya, dan menampilkan kemasannya juga si foto produk itu pasti. Ya aku yakin teman-teman pernah ngalamin kayak gini, pergi ke supermarket, ke pasar kayak gitu, kemudian di dalam hati tuh udah niatin pengen beli keripik singkong misalkan, tapi pas di dalam satu rak itu ngelihat ada keripik pisang yang si kemasannya itu, wah kayaknya penasaran, kayaknya ini enak kayak gitu. Pulang jangan ikut bandel. Iya, bisa berubah. Dan bisa berubah. Padahal kan tadinya kita mau beli keripik singkong, tapi ada pesaing yang lain yang lebih menarik, sehingga buat kita ingin mencoba keripik tersebut. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi yang pertama itu pasti tampilannya dulu, kemasannya dulu. Kalau di offline mungkin contohnya bisa di rak-rak gitu ya, di minimarket atau misalkan tip jual di toko mana gitu. Itu pasti kemasannya dulu. Terus online juga sama, pasti foto produk itu kemasan dan isinya gitu. Itu pengaruh juga gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak? Nah, setelah konsumen milih, biasanya dia akan baca deskripsinya. Oke, deskripsi. Jadi selain tampilan menarik, deskripsinya itu penting banget. Jadi misalkan dia tertarik apaan nih, misalkan rangginang gitu kan, pas diambil, oh rangginang, ternyata ini rangginang rainbow misalkan. Dia warna-warni, ada berbagai macam rasa gitu. Itu bikin orang jadi lebih tertarik lagi. Oke, karena melihat deskripsi yang membuat, oh apaan nih gitu ya? Iya. Wah patut dicoba kayak gitu. Iya betul. Makanya deskripsi itu nggak kalah penting. Jadi usahakan bikin deskripsi yang memikat orang untuk pengen beli gitu. Siap. Ya kalau kata mas sekarang itu copywritingnya itu harus bagus kayak gitu. Iya, deskripsinya harus bagus kayak gitu ya. Dibanding misalkan yang ini nih, kemasan ini kan. Kalau ini kan polos aja gitu ya. Apa nih gitu. Kalau ini kan ada deskripsinya nih. Kalau kita orang ambil misalkan 100% natural, oh ternyata nggak ada pengawetnya nih, nggak ada apa gitu kan. Orang jadi lebih tertarik, lebih penasaran sama produknya gitu. Kemudian selain deskripsi yang menarik, ada lagi nggak poin yang lain? Ada lagi. Apalagi tuh? Bentuk kemasan sama bahan kemasannya. Oke, build quality-nya ya, bentuk kemasannya. Build quality-nya. Oke, misalkan ini kayak gini bentuknya kan beda ya? Iya. Sama bahannya ini beda, ini plastik, ini aluminium. Iya. Kayak gitu. Kemudian ini bentuk ukuran. Ukuran juga pengaruh. Oh, ini juga beda kan si bentuknya kayak gitu. Gimana nih penjelasannya? Nah, jadi ketika orang memegang kemasan kita nih, misalkan kemasannya kayak gini, dia itu akan berpikir bahwa ya udah kualitas produknya juga kayak gini. Iya. First impression apa sih istilahnya? Kesan pertama. Iya, kesan pertama. Jadi ketika megang ini, oh kemasannya kok kertas biasa terus ditempel stiker gitu kan. Ya orang akan beranggapan bahwa produknya juga kayak gini gitu, biasa aja gitu. Beda dengan misalkan yang ini sesama kopi ya. Ini sesama produk kopi, yang ini belum di full design, ini udah full design. Ketika megang yang ini, oh bagus nih gitu, bahannya juga enak gitu. Ini emang beda banget secara build quality-nya, secara tekstur kayak gitu sama yang ini bahannya. Jadi persepsi orang juga terhadap merek, terhadap produknya akan teralihkan oleh si kemasannya gitu. Makanya penting banget untuk bikin kemasan yang memilih jenis dan bahan kemasan yang bagus. Iya, penting banget ya di situ ya. Iya, kadang botol juga pengaruh tuh. Nah, teman-teman juga mungkin nanti kita akan bikin sesi khusus terkait dengan build quality bahan kemasan itu ada apa aja ya. Iya, boleh. Karena itu pembahasannya cukup panjang kayak gitu. Iya. Jadi referensi buat teman-teman untuk memilih kemasan yang cocok buat. Ada lagi nih, bikin desain kemasan yang instagramable kalau bahasa sekarang. Nice. Instagramable. Iya, karena kalau zaman sekarang tuh kalau misalkan nemu produk yang unik atau yang menurut konsumennya menarik, itu pasti difoto. Kayak apa ya? Minuman-minuman hits ya. Ya, itu kan boba kayak gitu yang selain rasanya enak, kemudian cupnya itu juga unik, ada tulisannya, kayak gitu, ada apanya gitu. Itu difoto dan itu tanpa disadari itu jadi marketing gitu. Iya. Kan mereka yang posting itu kan punya banyak follower gitu. Iya. Minimal teman-teman yang posting itu tahu lah kalau ada merek ini, produk ini gitu.
Kayak gitu. Jadi misalkan beli rangginang nih, yang biasanya beli ini misalkan, terus beli ini dipoto deh gitu. Nih rangginang premium misalkan dari Karawang misalkan, kayak gitu. Jadi lebih apa ya, dipromosikan lah gitu sama orang-orang. Jadi cepret, ini enak loh teman-teman, nggak nyangka banget. Dilihat dari kemasannya aja udah beda ya dengan ini kayak gitu, udah full print kayak gitu, udah bagus. Ketika difoto, tas orang pun yang lihat postingan itu, wah kayaknya enak nih. Iya. Perlu dicoba. Dan kalau misalkan ketemu dengan kemasan ini, dia akan ingat postingan temennya tuh. Iya. Oh ini yang kemarin diposting nih, yang katanya enak, cobain lah gitu. Oh kok udah masuk ke supermarket ya? Yang misalkan ke Alfamaret, ke Indomaret gitu, ketemu. Iya kayak gitu. Terus akhirnya nyobain dia beli. Oke, kayak gitu ya, jadi beli ya. Terus gimana lagi nih, Jis? Kesimpulannya sih, kemasan itu jadi alat branding yang bagus sih. Karena di produk sendiri kita bisa memasang logo kita, tagline kita yang bikin memikat orang. Terus hal-hal yang terkait produk kita atau perusahaan kita yang pengen disampaikan itu bisa ditaruh di kemasan gitu. Nggak ribet-ribet kayak iklan lah. Jadi dengan punya desain yang bagus untuk produknya, teman-teman itu jadi punya brand identitas yang kuat gitu, yang jelas kayak gitu ya. Good job. Iya, contoh kayak ini salah satu klien kebumisan ya. Di Kopi nih, dia nulis 100% biji robusta asal Jambi. Otomatis kan, oh ternyata ini asal Jambi. Dia mau nyampein visi perusahaannya itu gitu. Misi perusahaannya tuh dalam kemasannya bisa ditulis juga. Jadi orang, oh ternyata asal Jambi tuh Bikopi. Jadi nempel gitu di benak konsumen. Nah, itu dia ya pembahasan kita terkait dengan kemasan, desain kemasan yang bisa jadi alat marketing otomatis buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka silahkan di komen, di like, di subscribe. Juga kalau yang mau pesen itu ada nomor nomor WhatsApp di deskripsi. Yang itu langsung Pesen desain tapi ya bukan pesen produk ini ya. Ya pesennya desain grafisnya ya. Ingat kalau buat yang usaha nih kayak gitu, jangan nanya bang rangginangnya kayak gitu. Banyak soalnya yang kayak gitu teman-teman. Kita ngebahas apa pesennya itu kayak gitu. Bang pesen gula botol. Buset, kita bukan jualan gula, kita jualan desain kayak gitu ya. Nah, oke, mudah-mudahan suka. Silahkan juga di-share buat yang lain karena video ini tentu bermanfaat buat mereka yang membutuhkan. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.